Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Shalom. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Nah, judulnya itu Tulus versus Bulus. Kita akan membaca terlebih dahulu menjadi landasan firman Tuhan kita pada hari ini dari Matius 23, kita akan membaca ayat 27 hingga 28. Saya akan baca ayat 27. Bapak Ibu Saudara-saudara silahkan membaca ayat 28 bersama Ibu Ivong ya. Minta tolong Ibu Ivong bisa menyalakan mic-nya bersama-sama membacakan ayat yang ke-28. Matius 23 ayat 27 hingga 28 demikian firman Tuhan. Sudah ada di sini ya. Nanti saya sampai kata jenis kotoran. Nah, Bapak Ibu terus meneruskan ayat yang ke-28 gitu ya. Matius 23, 27 sampai 28 firman Tuhan berbunyi demikian. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Oh, sorry, di sini tidak tercantum ya. Silakan Bapak Ibu menyimaknya di HP, saya akan bacakan aja ya. Ayat 28. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, dunia ini sering disebut sebagai panggung sandiwara. Ada banyak orang berkata hidup kita ini di sekelilingnya penuh dengan tipu-tipu, kepalsuan. Dan makin hari kita makin melihat begitu banyak orang yang licik dan penuh dengan tipu daya. Dan kelicikan manusia itu makin hari makin canggih Bapak Ibu. Pakai segala media dan juga alat-alat yang sekarang makin canggih. Belum lagi kata-kata manis yang diucapkan dengan senyuman yang ramah. Kemudian dengan penampilan yang meyakinkan. Nah, kalau di sinetron itu biasanya kita bisa melihat atau di drama-drama gitu ya. Ada adegan tuh orangnya mukanya senyum Bapak Ibu ya. Senyum kemudian tapi awas ya kamu ya. Kayak gitu ya, ada suara-suara dalam hatinya kayak gitu kan. Jadi wajahnya itu terlihat ya ramah, baik. Tetapi isi hatinya berbeda. Hal-hal kayak gini kan umum di sekeliling kita. Bahkan keri-keri ini saya membaca beberapa artikel, beberapa orang tuh curhat gitu ya di media sosial tuh ngomong bahwa kok banyak kasus penipuan ya akhir-akhir ini. Seringkali korbannya tuh ngomong di tulisan mereka tuh mereka ngomong gini, saya itu nggak nyangka loh. Orang itu tuh orangnya baik setahu saya kayak gitu ya. Kemudian orang ini tuh sebenarnya temanku, saudaraku katanya. Kok bisa? Mereka itu menipuku katanya. Kelihatannya baik, kelihatannya dekat, tapi ternyata menipu kita. Ada juga yang ngomong, wah ini penipuan berkedok agama. Wah ini wes tingkatnya tingkat berat ini sudah. Kalau orang itu masih nipu-nipu manusia gitu ya, masih ya cengli lah orang. Aku enggak tahu hatinya Anda enggak tahu hatiku, ya wis lah. Ini tapi pakai nama Tuhan dan seolah-olah mereka itu enggak takut kepada Tuhan. Karena itu di dalam dunia ini, di dalam menjalani hidup sehari-hari kita itu perlu hikmat, kita perlu waspada dan kita perlu berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk bagaimana hidup di tengah dunia yang penuh tipu-tipu kayak gini. Karena seorang penipu nggak akan mempertontonkan kejahatannya, kan namanya juga nipu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ditipu, masa dilihatin jahatnya, nggak mungkin ya. Pasti dilihatin baiknya, dikasih kata-kata yang manis supaya kita itu tidak sadar bahwa kita sedang ditipu. Manusia itu bisa pakai penampilannya, pakai kata-katanya, pakai segala macam strategi supaya orang itu bisa termakan dan terkecoh dengan apa yang kelihatan dari penampilan. Namun ada seorang pribadi yang tidak dapat ditipu, tidak dapat dibujuk dengan tipu muslihat model apapun dan secanggih apapun. Siapa? Tuhan. Tuhan, sebab Tuhan itu melihat hati.
Tuhan tidak bisa ditipu dan Dia mengetahui kedalaman hati setiap manusia termasuk kita. Tuhan itu tahu motivasi kita. Dia tahu niat hati kita, pikiran kita, maksud bahkan yang tersembunyi sekalipun di dalam hati kita. Kita belum ngomong, kita belum bertindak, bahkan kadang kita tuh masih mikir-mikir yang jahat. Tuhan itu tahu segala kedalaman hati kita. Mungkin orang di sebelah kita aja nggak tahu. Tuhan tahu dan Dia tidak bisa ditipu. Karena itu sebagai orang percaya kita dipanggil oleh Tuhan. Supaya kita itu menjadi pribadi yang tidak semacam ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak menjadi orang yang bulus, tetapi menjadi orang yang tulus. Tuhan memanggil kita demikian. Orang yang tulus itu orang kayak apa ya? Orang yang tulus itu adalah orang yang apa adanya. Tampilan luarnya kalau guyu, hatinya ya guyu. Kalau mulutnya marah, hatinya juga marah. Kalau mulutnya itu manis-manis, dalam hatinya manis-manis juga, harusnya begitu. Adalah orang yang tulus. Yang nampak di luar sesuai dengan apa yang di dalam. Oleh karena itu firman Tuhan berkata ketulusan itu terkait dengan hati. Di dalamnya hati itu loh yang menghasilkan apa yang keluar. Tanpa kepalsuan, tanpa motif-motif tersembunyi, dan kalau bahasanya kita yang bahasa kerennya itu integritas gitu. Ngomong-ngomong saya bingung ya, bulus itu sakjane apa ya? Bulus itu saya sampai cari di internet. Bayangan saya tuh bulus tuh kayak tupai ya, kayak lompat-lompat licin apa piye gitu ya. Ternyata saya salah Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tahu bulus? Tahu ya? Wah ternyata tuh lebih pintar dari saya ya. Bayanganku tuh wah kayak tupai ya. Ternyata selama ini aku cuma tahu bulus-bulus tapi aku nggak tahu makhluk apa itu sebenarnya. Bulus itu ternyata sejenis kura-kura Bapak Ibu. Bulus itu kalau misalkan modelnya itu ya kayak kura-kura pada umumnya lah, tapi dia agak katanya sih cangkangnya lebih lembek katanya. Tapi kemudian dia itu memiliki kemampuan untuk berkamuflase. Kalau binatang itu ya untuk mempertahankan dirinya tuh mereka bisa berkamuflase. Kayak misalnya ada binatang yang nempel di daun tuh nggak ketokan kayak gitu-gitu ya Bapak Ibu. Kalau bulus ini dia tuh sukanya hidup di dalam lumpur, di dalam genangan-genangan air yang keruh. Jadi dia tuh nggak kelihatan, dia mau gerak, dia mau sembunyi di sana dari predatornya tuh dia aman ya, dia membujuki gitu ya, membujuki. Saya juga nggak tahu kenapa dipakai dia ya jadi pelampiasan kata orang yang mukanya lain, dalamnya lain. Ya nggak tahu, mungkin ya karena dia bisa berkamuflase tipu-tipu itu ya, mungkin. Saya nggak tahu aslinya apa. Tapi setidaknya kita secara umum kita ngerti kalau dia mau nih, oh bolos kamu tuh. Berarti licin. Kemudian penuh dengan kepalsuan. Inilah orang bulus. Sekali lagi, orang yang bulus, orang yang tipu-tipu tidak akan mempertontonkan keburukannya di luar. Dia akan menyimpan di dalam hatinya. Dia akan menipu kita dan mudah dengan manis-manisnya itu, yang ramah-ramahnya, baik-baiknya itu, dan kelihatan menyenangkan di dalam hatinya punya maksud yang berbeda. Dan apa yang ditampilkan sekali lagi beda dengan yang di dalam hatinya. Nah, Alkitab menggambarkan orang seperti ini tuh sebagai orang yang disebut sebagai munafik. Kita mungkin sering mendengar munafik. Secara asli kalimat atau bahasa aslinya Bapak Ibu, ini tuh mirip kayak kalau kita tuh nonton film ya. Beberapa waktu yang lalu ini film yang lagi booming di Netflix, kalau Bapak Ibu ikutin di Netflix tuh ada film tentang sekolahan, beberapa kasus di sekolahan itu anaknya nakal-nakal dua blek-dablek gitu ya. Terus ada salah satu tokohnya itu orang tua murid ya, jadi orang tua murid yang nyebelin gitulah ceritanya. Dia itu menjadi aktris yang waktu itu nyebelin pol. Kalau misalkan mungkin kita ketemu pengen mokol ya rasanya, saking dia itu nyebelin di film itu. Itu namanya acting. Apakah sebenarnya dia senyebelin itu? Ya belum tentu. Karena dia sedang melakonkan seorang tokoh yang sudah ada di skrip sutradara kayak gitu. Jadi itu kalau namanya munafik tuh, kalau di Alkitab menggambarkan tuh seperti orang yang lagi melakonkan, bukan dirinya tapi
melakonkan pribadi yang lain. Kemudian seperti orang yang memakai topeng, kalau zaman dulu itu kita nggak kayak ada TV atau layar, kan dulu nggak ada kayak gitu-gitu ya. Orang tuh kalau misalkan mau nonton pertunjukan kayak teater gitu, aktornya tuh pakai topeng, jadi dia ganti-ganti, mukanya senyum, ada mukanya sedih, ada mukanya apa. Nah itu digunakan untuk menggambarkan orang yang munafik ini. Orang yang menggunakan topeng, orang yang memerankan peran lain yang bukan asli dirinya sendiri. Yang seperti ada tipu daya, licik, tipu muslihat dan bahkan ada penyesatan di sana. Yang membuat orang itu bisa tertipu. Gak heran Tuhan Yesus itu menegur dengan keras orang-orang yang disebut sebagai orang munafik ini. Matius 23 ayat 27 itu sama 28 tadi menggambarkan. Ini cuma satu bagian ya, sebenarnya Tuhan Yesus itu mencaci maki orang Farisi dan ahli Taurat itu panjang Bapak Ibu. Ini salah satu bagian aja yang saya ambil. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang munafik. Sebab sama seperti kuburan berlabur putih, yang sebelah luarnya bersih, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai kotoran. Orang Farisi itu siapa ya? Dia adalah mereka, bukan dia, Deng. Orang Farisi itu sekelompok orang. Sekelompok orang atau kelompok keagamaan yang sangat menekankan ketaatan hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Ahli Taurat siapa ya? Ahli Taurat adalah orang-orang yang mempelajari, menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat kepada masyarakat. Kedua golongan ini sungguh menguasai kitab suci Bapak Ibu. Mereka mempelajari, zaman sekarang kita enak ya, saya ini nulis di layar itu saya tinggal ketik, copy, tempel. Ditanya jemaat, loh so ayatnya di mana? Kirim, gitu gampang ya. Mereka orang-orang itu, orang Farisi dan ahli Taurat di zaman itu mana ada internet, mana ada gadget kayak kita sekarang, nggak ada. Mereka menguasai kitab suci dengan akal pikiran mereka, menghafal sedemikian rupa dan mereka sangat luar biasa pengetahuannya tentang firman Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus mengecam mereka? Kenapa Tuhan Yesus kok menegur mereka dengan begitu keras? Yang Tuhan Yesus tegur bukan pengetahuannya Bapak Ibu, pengetahuannya benar kok tentang hukum Taurat. Ketetapan Tuhan mereka tahu, hafal, benar yang dihafal itu sungguh betul. Dan yang mereka yakini, yang mereka percayai, yang mereka ajarkan itu ya betul. Yang salah apanya? Yang salah apanya? Hatinya. Di dalam kehidupan seorang Farisi dan seorang ahli Taurat, mereka itu penuh dengan kemunafikan. Kenapa munafik? Kesalahan mereka itu dipertontonkan. Mereka juga penuh dengan kesombongan rohani. Mereka itu ingin dipuji oleh orang lain sebagai orang-orang yang saleh dan golongan-golongan agamis yang luar biasa. Dan mereka juga menolak Yesus Sang Mesias. Tuhan Yesus ngomong, hai kamu orang-orang munafik. Terus Tuhan Yesus mengutip Yesaya. Yesaya itu pernah ngomong gini ya sama bangsa itu, bangsa itu ndablek Bapak Ibu. Israel itu super ndablek, ngalah-ngalahi anak putune kita-kita ya. Mereka ndablek, ini Israel lebih ndablek lagi. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Orang Israel itu khususnya ini orang Farisi dan ahli Taurat ini mereka kelihatannya saleh, kelihatannya rohani, kelihatannya dekat pada Allah. Tapi bayangkan ya, kita tuh merasa wah aku ini dekat sama Tuhan ya. Tuhan ini dewek ngomong apa? Munafik kamu. Wah cilaka enggak? Tuhan yang maha tahu itu, Tuhan Yesus yang maha tahu itu. Dia mengetahui isi hati mereka yang sebenarnya. Tuhan Yesus ngomong, semua yang mereka lakukan itu supaya dilihat orang katanya. Saya membayangkan adegannya ya, ini orang Farisi sama ahli Taurat. Orang Farisi khususnya, ini lagi berdoa di tengah embong gitu kan. Mereka sukanya kan dikeliatin orang, misalkan di tengah-tengah kerumunan orang banyak, di pasar-pasar gitu ya. Mereka berdoa terus ada suara-suara kayak sinetron tadi ya Bapak Ibu ya. Delon, aku delon gitu ya. Delon aku apik toh, aku saleh toh, ya toh gitu.
Kita membayangkan adegan itu bahwa ada orang-orang yang berdiri di muka umum kelihatan saleh, tetapi Tuhan itu melihat mereka dan Tuhan mengecam cara hidup mereka dan hati mereka yang hanya mempertontonkan kelihatannya apik, tapi hati mereka tidak begitu. Lalu Tuhan Yesus menggambarkan dengan perumpamaan. Ada perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan, ada seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Ada gambarnya ya, saya karena guru sekolah minggu, jadi cari gambar yang kita bisa ingat kisah ini. Ini visualisasi lah ya, sebenarnya ini kan kondisinya di bait Allah. Itu tuh ada orang, namanya orang Farisi itu berdiri tegak. Seolah-olah dia di hadapan Tuhan, dia ngomong, aku orang Farisi. Lalu ada satu lagi pemungut cukai, dia tunduk di hadapan Tuhan, dia merasakan malu, dia merasa berdosa dan dia berdoa kepada Tuhan dan mengaku bahwa dia adalah orang berdosa. Sedangkan orang Farisi, aku bersyukur Tuhan karena aku gak kayak orang ini, aku gak kayak dia. Aku lebih apik gini, aku lebih gini, aku lebih gini. Dan merasa bahwa dia adalah pribadi yang lebih baik daripada orang lain. Perhatikan Tuhan Yesus yang menegur mereka ini. Kamu itu seperti kuburan yang berlabur putih. Kalau bahasanya kita sekarang itu apa? Pencitraan ya, kita itu populer sama kata pencitraan. Tuhan Yesus menyamakan mereka orang-orang terpandang di kalangan masyarakat itu sebagai kuburan yang berlabur putih. Kalau kita sekarang mungkin karena di Indonesia sekarang kebanyakan tuh kuburannya sudah dibikin minimalis gitu ya. Yang tidak model ada temboknya. Tapi kita tahu lah ya ada zaman sebelum tanah itu begitu penuh. Itu ada kuburan tuh wah ditata dengan baik. Kalau kita dilihat di Klotok ada masih banyak kuburan-kuburan atau makam-makam yang begitu indah. Luarnya bagus Bapak Ibu. Dalamnya apa? Dalamnya podoi, dalamnya apa? Tulang belulang dan segala kotoran yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus menggambarkan orang-orang yang nampak saleh ini, yang nampak bersih dan indah ini sebagai kuburan. Yang jelas-jelas orang waktu dengar itu, wah ini perkataan yang keras ini. Bahwa mereka adalah orang-orang yang dalamnya busuk, sekalipun luarnya begitu baik. Bersyukurlah kita. Karena kita mengenal Injil. Sehingga kita ini mengenal bagaimana kita itu harus berperilaku di hadapan Tuhan yang Maha Tahu itu. Bagaimana kita tidak bisa nih kalau misalkan kita memperbaiki kelakuan kita. Kita ini cuma jadi baik gitu ya. Dulu aku belum Kristen nih aku gampang marah loh. Tapi setelah jadi Kristen aku gak gampang marah. Belum sampai itu ya Bapak Ibu, harus cek dulu. Kayak dulu mungkin marahnya dikeluarkan. Mungkin jadi Kristen marahnya jadi diempet ya samai. Tapi yang Tuhan minta adalah bahwa ketika kita itu sudah jadi Kristen, hidup kita itu bukan cuma diganti tampilan luarnya. Tetapi Injil itu akan mengubah hati kita dan bagaimana kita itu menyikapi segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini dengan hati yang baru. Yang Kristus telah anugerahkan melalui karya penebusannya. Dan oleh pimpinan Roh Kudus tentu saja. Karena itu Tuhan Yesus suatu kali itu berkata di dalam yang dicatat dalam Matius 10 ayat 16. Itu menggambarkan orang-orang percaya itu seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Di tengah dunia ini banyak sekali tipu-tipu kan. Orang-orang percaya pun bukan sama Tuhan Yesus itu disembunyiin supaya domba kumpul domba enggak. Tuhan itu malah mengutus domba-domba itu ke tengah-tengah serigala. Tapi bukan dilepas dengan konyol Bapak Ibu. Saya membayangkan Tuhan ini kalau dipotong sampai situ tak ya Tuhan ini apa ya? Domba itu untuk serigala ya makanan empuk lah. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai situ. Tuhan Yesus berpesan begini. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada dua hal penting. Nomor satu, karena Tuhan Yesus yang mengutus, Tuhan Yesus tidak membiarkan begitu saja. Tapi hal yang kedua juga, Tuhan itu menasihatkan kepada kita supaya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sekali lagi tidak boleh dipisah ya. Kalau kita baca firman Tuhan itu dipedot-pedot, nanti bingung kita. Maksudnya kok beda sama yang Tuhan Yesus maksud.
Cerdik seperti ular, enggak boleh, dan tulus seperti merpati. Satu kesatuan. Cerdik, ya tulus. Kalau dunia ini penuh dengan orang yang licik dan penuh tipu daya, orang percaya itu bukan ikut arus. Orang percaya itu bukan disuruh berbaur. Orang percaya itu disuruh untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata cerdik ini berasal dari bahasa Yunani, Bapak Ibu. Kalau diterjemahkan tuh bijaksana, berakal budi, bisa cermat dan penuh pertimbangan yang baik. Lalu kita mungkin pernah mendengar ada gadis bijaksana. Nah itu ya, itu kata yang sama dipakai, gadis yang cerdik. Dia tahu bagaimana mereka harus mempersiapkan diri. Berakal budi dan cermat mempersiapkan diri, penuh pertimbangan. Ada lagi Alkitab menyebutkan ada orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh sebagai orang yang bijaksana. Nah itu kata yang sama dipakai. Lalu kenapa kok Tuhan memakai ular untuk kata sebaliknya? Yang cerdik ini. Kenapa kok Tuhan itu menggunakan ular sebagai orang yang sering mendengar ular itu sebagai konotasinya iblis tuh? Mengapa? Ternyata Tuhan bukan sedang memuji ular nih, bukan ya. Tetapi Tuhan sedang menunjukkan bahwa ular itu kan zaman dulu digambarkan sebagai makhluk hidup atau binatang yang waspada, yang penuh kehati-hatian. Kalau Bapak Ibu nonton kayak National Geographic kayak gitu-gitu ya, saya dulu waktu langganan parabola zaman dulu itu saya suka nonton itu ya. Tuh, ular tuh kalau mau nangkap mangsa dia akan hati-hati, set langsung gitu ya. Penuh kehati-hatian, nah itu dipakai sebagai gambaran. Lalu dia adalah makhluk yang mampu dan penuh dengan kepandaian dalam tanda kutip, untuk menghindari bahaya dan dia tahu bagaimana dia harus mempertahankan dirinya. Itu ular, maka Tuhan memakai gambaran ular itu untuk menunjukkan bagaimana kita harus bijaksana, kita harus berakal budi dan cermat, serta kita penuh dengan pertimbangan untuk melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Di sisi yang lain Tuhan Yesus berkata kamu harus tulus seperti merpati. Merpati kita tahu bersama, merpati itu gambaran tulusan, gambaran kepolosan gitu ya, kekudusan, tidak bercampur murni dan lain sebagainya. Itu gambaran merpati. Jadi Tuhan Yesus itu tidak membiarkan kita seperti domba di tengah-tengah serigala begitu saja. Tapi kita dipanggil supaya kita itu menjadi orang-orang yang penuh hikmat dan tahu bagaimana kita hidup di tengah-tengah situasi dunia yang seperti ini. Kita harus tetap jujur, bertahan di dalam ketulusan kita. Kita harus bersih di dalam integritas kita. Dan kita itu hidup tapi enggak boleh BODO, Bapak Ibu, enggak boleh. Kita harus smart kalau bahasa sekarang ya, kita harus bukan licik, tapi kita boleh berhikmat bagaimana kita harus menghadapi lingkungan di sekitar kita dengan karakter Kristus yang bertumbuh terus di dalam hati kita, yang kudus dan di dalam kebenaran. Nah, angel ini sulit jadi PR bagi kita. Tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu menjadi teladan. Dia adalah teladan yang sempurna. Bagaimana dia datang ke dalam dunia ini enggak cuma menyelamatkan kita, tapi dia juga menolong kita. Untuk tahu bagaimana kita menghadapi tipu-tipu muslihat orang-orang di sekeliling kita. Dan kita bisa berhadapan juga dengan diri kita kalau kita ini ada tipu-tipu di dalam hati kita. Supaya kita bisa memikirkan bagaimana kita itu harus hidup di dalam kebenaran. Teladani Kristus. Lah dialah Allah, iya. Justru karena dia Allah, dia menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya hidup sebagai orang atau pribadi yang hidup di dalam kebenaran. Contohnya Tuhan Yesus itu membicarakan waktu ditantang oleh orang. Ya apa, boleh enggak bayar pajak kayak gitu ya. Tuhan Yesus menjawab dengan penuh hikmat. Kita bayangkan ya, kalau Tuhan Yesus ngomong enggak boleh bayar pajak, wah iso ditangkap itu. Kalau Tuhan Yesus ngomong boleh bayar pajak, wah dimusuh sama orang Israel pada waktu itu karena mereka dijajah. Maka Tuhan dengan penuh hikmatnya Tuhan mengatakan, bayar apa yang kamu harus bayarkan kepada Kaisar. Dan bayar juga, berikan kepada Tuhan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Penuh hikmat, penuh hikmat. Maka kita bersyukur, Tuhan juga mengajarkan kita tentang kasih dan pengampunan. Dia mengajarkan kita tapi dia juga menyatakan bagaimana harus hidup di dalam kasih dan pengampunan itu. Kalau saja Tuhan Yesus itu yang memiliki kuasa kan harusnya.
Dia bisa kok mendatangkan hukuman seketika. Dia bisa kok turun dari atas salib gampang. Dia bisa itu orang yang mencaci maki Tuhan itu dibungkem semua jadi bisu, bisa. Bisa Tuhan melakukan hukuman-hukuman yang dengan kuasanya bisa. Tetapi dia memilih dengan tulus, itu bahkan menjadi korban tebusan bagi banyak orang dan rela mati di atas kayu salib. Teladan Kristus yang sempurna. Tapi Alkitab juga menyatakan kepada kita ada banyak tokoh lain yang tidak sempurna dicatat di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Yakub. Kita tahu Yakub artinya penipu. Nama Yakub itu artinya penipu. Benar, di dalam hidupnya dia menipu kakaknya untuk mengambil hak kesulungan. Dia nipu bapaknya untuk mengambil berkat. Terus tapi kemudian Tuhan di dalam kemurahannya mengganti namanya menjadi Israel. Menjadi Israel. Allah yang menolong. Hidupnya diubah, namanya diubah. Tapi kemudian di dalam perjanjian baru ini menarik Bapak Ibu, kalau baca Alkitab tuh kadang saya, wah kok bisa ya Tuhan itu menunjukkan atau memfirmankan demikian, nyambungnya dengan sangat indah. Di Alkitab perjanjian baru itu ada namanya Nathanael Bapak Ibu. Nathanael itu nama anak Bu Susana ya, si Ian, Nathanael. Nathanael ini orang Farisi ternyata. Tapi ternyata orang Farisi yang berbeda. Dia tidak sama dengan Farisi-Farisi yang lain. Dia adalah orang yang juga bertanya-tanya tentang kebenaran. Apakah Tuhan Yesus itu benar Mesias? Dia bertanya-tanya. Dia mencari tahu. Dia mencari tahu dengan sungguh-sungguh. Apakah benar? Sekali lagi Kristus adalah Sang Mesias. Dia sempat ada ragu Bapak Ibu. Kemudian ketika dia dinyatakan kepada dia siapa Kristus yang sebenarnya. Dia langsung mengakui, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Perkataan seorang Farisi loh ini, seorang Farisi. Tapi dia mau percaya. Dan kemudian Tuhan Yesus itu ngomong gini, dia adalah orang Israel yang sejati. Lihat ini loh, orang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Satu Israel loh. Yakob lah penuh kepalsuan sih gitu ya. Yakob itu namanya Israel, tapi dia sebelumnya hidupnya penuh dengan kepalsuan. Ada ini orang Farisi yang di dalam Alkitab dikecam-kecam, dimarah-marahi sama Tuhan Yesus. Tapi orang ini adalah orang yang tidak berhenti di dalam kebimbangannya, di dalam keraguannya kepada Kristus. Tapi dia kemudian mencari kebenaran. Dan dia kemudian menuntun dia segala kebenaran itu ya. Menuntun dia akhirnya beriman kepada Tuhan. Orang itu ya Bapak Ibu bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Yakub si penipu, dia bisa berubah. Nathanael yang ragu, dia juga bisa diubah menjadi pribadi yang baru di dalam anugerah Tuhan. Lalu ada lagi nih saya waktu mempersiapkan khotbah ini saya sampai, aku nih guru sekolah minggu tapi kok selalu kalau mempersiapkan khotbah itu wow gitu ya. Ini tuh ceritanya ada Maria dan Yudas Iskariot. Bapak Ibu kalau ingat ceritanya ini ya. Seorang perempuan dalam Injil Yohanes yang disebut sebagai namanya Maria, saudaranya Lazarus tuh suatu kali bawa minyak, namanya KW apa? Narwastu. Narwastu ini minyak yang mahal Bapak Ibu. Lalu dengan penuh kasih dan penghormatan dia pecahkan botolnya, dia tumpahkan itu isinya. Ngomong-ngomong satu botol itu harganya mahal. Seperti harga orang yang kerja setahun Bapak Ibu bayangkan ya. Bapak Ibu bayarannya setahun buat beli botol itu ya. Lalu ditumpahkan ke atas kaki Yesus. Lalu di samping itu ya, dia seka dengan rambutnya. Lalu ada si nyinyir. Bahasa kita nyinyir ya, nyinyir. Yudas Iskariot tuh di pinggir tuh nyinyir. Ngomong gini ya, minyak narwastu itu kan larang ya, gitu kalau bahasanya kita sekarang. Harganya 300 dinar, satu hari 1 dinar, 300 hari orang kerja, gitu ya. Ngomongnya, kan itu uangnya bisa dipakai untuk orang miskin, gitu si Yudas ya. Wah mulia ya Yudasnya, baik ya, perhatian sama orang miskin. Tapi Alkitab mencatat isi hati Yudas.
Alkitab tuh nyatet gini Bapak Ibu. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kelihatan Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kisah ini mungkin biasa ya. Kisah ini kelihatannya kita sering dengar. Ini Maria menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, ngasih minyak ngalwastu. Di pinggir itu ada yang nyinyir, jangan lupa. Ini ada Yudas Iskariot yang menggunakan topeng seolah-olah dia perhatian kepada orang miskin, ternyata dia penuh kepalsuan dan dia mengatakan itu di baliknya tuh bulus Bapak Ibu. Bulus. Kelihatannya dia ingin supaya Maria itu enggak boros. Tapi dia lupa bahwa yang dipandang oleh Tuhan itu adalah hatinya Maria itu yang tulus di dalam memberikan kasihnya kepada Kristus. Sebaliknya Yudas tuh ngomongnya bagus, ngomongnya saleh. Tetapi motivasinya ternyata. Kalau Alkitab tuh mencatat, wah ini wis terbongkar sudah apa yang menjadi pikirannya Yudas Iskariot. Manusia mudah tertipu Bapak Ibu. Kalau kita ada di sana, pasti kita memuji Yudas. Oh iya benar juga ya, betul juga gitu. Tapi Tuhan melihat hati dan dia tahu siapa yang tulus dan siapa yang memakai topeng bulus itu tadi. Jemaat yang terkasih, sekarang persoalannya adalah bukan supaya kita itu mengenali doang. Mana ya orang yang bulus, mana ya? Mana ya orang yang tulus? Bukan itu. Yang paling penting adalah apakah kita ini adalah orang yang tulus? Atau kita ini adalah orang yang bulus? Apakah orang lain itu kalau saya sudah diubahkan oleh Injil Kristus, kita bisa menjadi orang-orang yang hidup di dalam karakter Kristus yang tulus itu. Apakah orang lain bisa saya lihat ketulusan saya? Ataukah ketulusan itu seolah-olah kita, wah yang penting aku ambil Tuhan yang tahu. Ternyata tidak begitu. Justru ketulusan itu seharusnya bisa dilihat oleh orang lain dan bisa dirasakan oleh mereka. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diubah oleh Tuhan dan hidup kita menjadi pribadi yang seperti Kristus yang tulus itu. Mungkin di dalam keluarga kita tuh kelihatannya tulus. Kita kerja keras, beri kepada anggota keluarga kita tanpa syarat, enggak hitung-hitungan orangnya. Ya kelihatannya baik. Tapi ketika perkataan kita, sikap kita yang mungkin kita sembrono di rumah. Atau kita tuh di rumah gualak Bapak Ibu, banyak ya, semoga nggak ada di sini. Banyak kejadian kayak gitu. Di rumah itu wah, antagonis. Tapi kalau di gereja, wah, malaikat ya, malaikat. Itu kita nih palsu Bapak Ibu. Di rumah sama di gereja enggak podo. Kita kelihatan rohani di depan banyak orang, banyak jemaat teman-teman kita di gereja, tapi di rumah kita di hadapan pasangan kita, di hadapan anak-anak kita, di hadapan orang tua kita itu pribadi yang beda. Di tempat kerja atau di tempat usaha kita, kelihatannya kita tuh wah baik ya, kita itu berprestasi di tempat kerja, sukses. Tetapi apakah kita berkata jujur, bisa berkata jujur di tengah-tengah pekerjaan kita? Kejujuran tuh mesti banyakan kan jujur ajur ya, orang ngomong gitu kan. Tapi apakah kita bisa menunjukkan ketulusan kita, tidak mudah menjatuhkan orang lain. Mungkin kita kelihatannya sumeh-sumeh gitu ya, guyu-guyu, tapi kita menjatuhkan teman kita, rekan kita. Lalu kita kelihatan kalau kita dalam posisi yang lebih rendah, kita menjelek-jelekan atasan kita supaya dijatuhkan. Penuh iri hati, perkataan-perkataannya madu domba-du. Ini banyak situasi semacam ini di dunia kerja. Atau kita itu perkataan kita penuh dengan ketulusan, kita bisa dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita yang punya usaha, kita dengan partner bisnis kita. Kita ikut orang, kita kerja di kantor, apakah kita bisa dipercaya oleh mereka. Bahwa kita sungguh-sungguh dengan ketulusan. Tidak ada tipu-tipu di dalamnya. Di dalam pergaulan mungkin kita ada orang-orang yang berbeda-beda. Apakah kita memperlakukan mereka dengan tulus? Apakah kalau kita tuh, nah ini yang biasanya terjadi adalah saya kumpul sama si A, ngomongin si B. Ya toh. Nanti ketemu sama si B, ngomongin si A. Kan itu sering ya dalam pergaulan. Kita punya circle-circle yang nanti ngomongin si ini, ngomongin si ini.
jelek-jelekin si ini, jelek-jelekin si ini, kayak gitu. Nah itu berbahaya sekali. Kiranya kita mengoreksi diri apa kita dalam pergaulan itu tulus ya. Di dalam gereja, apakah kita sudah melayani dengan tulus? Apakah kita di gereja itu supaya mendapatkan pujian, pengakuan, atau bahkan posisi tertentu? Kalau di gereja kita ini tapi tidak sih posisi tertentu. Kalau di gereja kebanyakan tuh supaya dijadikan majelis gitu. Di sini lebih aneh sih. Saya juga baru nemu di sini. Jadikan ojo gitu, lebih aneh kan. Tidak ada ini loh, tidak ada keinginan malahan tuh di sini tuh memang agak aneh ya. Kalau di tempat lain tuh semangat, aku mau jadi pemimpin kayak gitu. Di sini sih enggak terlalu rasanya. Ditaruh Pak Novian jadi ketua ya, iso aja aku biasanya gitu kan di orang sini tuh. Tapi sekali lagi kalau di dalam pelayanan tuh kita mau dilihat apa sih pelayanan kita? Apakah kita itu melayani karena kita ingat anugerah Tuhan sehingga kita dengan penuh syukur dan ketulusan mau melayani Tuhan dan jemaatnya? Apakah kita butuh ucapan terima kasih dari orang-orang yang kita layani? Atau kita butuh dihargai, dipuji, atau seperti apa? Dunia ini senang dengan orang-orang yang bisa pakai topeng, yang bisa basi, yang bisa penuh strategi dan akal bulus-bulus gitu ya Bapak Ibu. Senang, kayak dijilat gitu. Asal Bapak senang itu orang bisa senang dengan hal itu. Tapi Tuhan mencari hati kita yang tulus, bukan supaya kita itu cuma dipuji oleh orang, tetapi kita lebih rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah banyak orang yang penuh dengan tipu muslihat di tengah dunia ini, tapi mari kita hidup di dalam Tuhan. Yang menginginkan orang percaya sebagai pribadi-pribadi yang tulus. Kehadiran kita itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang tuh kalau ketemu kita, mereka tahu kita adalah pribadi yang jujur, berintegritas. Dan kasih kita kepada mereka tuh nyata, bukan penuh perhitungan. Sekalipun kita jujur, kita tuh orang yang mungkin hati kita, kalau kita pikir-pikir, kita koreksi betul-betul tuh masih ada rasanya. Keinginan untuk diterima kasih, rasa sombong, kepentingan diri sendiri, kemunafikan tuh ya masih nempel kadang-kadang. Tetapi kita bersyukur karena Kristus itu dan Roh Kudus itu terus bekerja di dalam hati kita. Tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi juga memperbarui kita hari demi hari. Dan kiranya melalui ketulusan yang sungguh-sungguh kita tunjukkan kepada orang lain sebagai kesaksian kita, itu kita bisa mempertontonkan integritas orang Kristen dan karakter Kristus yang baik. Bukan sekedar orang baik, tetapi sungguh-sungguh pribadi yang hidup di dalam karakter Kristus. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, mari kita tunduk kepala kita berdoa.